Ibadah apa amal? Ibadah, tapi ibadahnya ibadah badan, suaranya keluar, air liurnya keluar, ini ibadah badan. Tapi ada satu ibadah yang paling hebat di antara ibadah adalah ibadah harta. Ibadah harta. Mana dia contoh ibadah harta? Nih, beli. Ini keramik apa namanya? Ini bukan keramik ini. Ini marmer mahal ini. Ini menunjukkan orang Batam ini duitnya banyak. Betul. Dinding pun dikasih. Padahal di tempat lain lantai ini. Ini untuk dinding sampai ke atas, memanjat-manjat sampai ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Jamnya pula di sini satu, di depan satu. Jam otomatis. Pas mati PLN mati semua. Kipas angin pula kemana-mana kipas. Tengok kipas kemana-mana. Tapi panas, minta ampun. Ada AC? Belum lagi. Sekarang ini AC-nya baru AC angin cepat. Tapi ke depan kita doakan ada orang-orang Batam yang mau beribadah harta, insyaallah. Kan cuma ambil aja duit itu keluar kan. Mana kotak. Jadi saya ceramah biasanya ada kotak. Ini kenapa orang Batam ini tak keluar kotak? Rupanya di Batam tidak lagi sedekah pakai kotak, langsung transfer banking. Berapa masjid itu perlu Pak Ustaz? Langsung dikeluarkannya HP, langsung transfer banking. Bagi anda yang ingin bersedekah, kirimkan ke nomor rekening bank. Nah ini dah tak ada pula. Cuma ditulis siapkan infak terbaik. Bapak Ibu semuanya mesti menabung di Bank Riau Kepri Syariah. Amin. Mana syariahnya? Bank Riau Kepri Syariah. Jangan konvensional riba haram. Bank Riau Kepri Syariah. Kalau yang di bawah itu bukan bank, itu Ustadz Abdul Somad. Itu singkatan dari UAS, ujian akhir semester. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapalah agaknya dulu yang mewakafkan tanah ini sudah berpuluh-puluh tahun sejak adanya otorita Batam sampai hari ini. Berapa orang sholat isya tadi, berapa yang jamaah hadir malam ini, maka mengalir pahalanya untuk mereka yang sudah mewakafkan tanah ini. Adapun yang punya tanah, hotel besar, megah, mewah, rumah, mobil, tinggal semuanya. Siapa dulu yang ngasih semen? Siapa dulu yang ngasih kipas angin? Siapa dulu yang mengasih atap? Siapa yang memasukkan listrik? Mengalir ke makamnya. Oleh sebab itu kalau kau sanggup bangun masjid, bangun masjid. Tak sanggup bangun masjid, kasih semen. Tak sanggup kasih semen, kasih kerikil. Kerikil pun tak sanggup, kasih pasir. Pasir apa susahnya? Sewa satu truk, ambil pasir tepi pantai, antar kemari. Tak juga bisa kasih pasir, mati aja. Untuk apa guna hidup? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba besok datang orang ke masjid ini. Saya tersinggung dengan ceramah Ustaz Somad tadi malam. Masa dia bilang kita di Batam ini panas? Pasang semua AC, pasang. Siapa yang bayar Pak? Mana saya tahu. Pasang bayar lah. Saya tak ingin besok tiba-tiba datang ke pengurus, Pak pengurus masjid, iya, apa lagi yang perlu kita pasang? Mana lagi yang perlu? Karpet kita perlu diganti karena sudah kusam, karena sudah buruk, karena sudah tipis. Ganti, berapa gulung semuanya? Berapa semua yang perlu Pak? Bapak mau bantu? Enggak, nanya-nanya aja. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau masjid kita dipakai AC, karpetnya tebal, maka insya Allah banyak yang datang kemari mau tidur siang. Tumpah pas di tempat imam sujud. Neraka jahanam tempat. Sudah tak menyumbang karpet, tak ngasih duit sedekah, tak memberikan AC, air liur basi kau bawakan ke masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sedang merenung berpikir, sudahkah kita memuliakan hidup? Sudahkah kita memaknai hidup? Dan yang paling penting hidup kita isi dengan dua. Tak usah banyak-banyak pikir, tak usah pikir macam-macam, pikir dua saja. Isi hidup ini dengan amal dan ibadah. Surat Al-Kahfi juz 16. Al-Kahfi itu bagi dua, 15 ada, 16 ada, karena dia transisi 15 ke 16. Baca surat Al-Kahfi juz 16 ayat yang terakhir 110. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a
Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam surga Jannatul Firdaus, syaratnya cuma dua. Falyamal amalan salihah, hendaklah beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Beribadah jangan bersekutukan Allah dengan yang lain. Makanya banyak pun amal kita, kalau tidak ibadahnya syirik, kalau sampai ibadahnya mempersekutukan Allah, neraka jahanam tempatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, dosa yang lain diampunkan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau sudah dosa syirik, nauzubillah, syirik, mati, neraka jahanam tempatnya. Tak tahan karena suaminya berselingkuh, tak tahan karena diganggu orang, akhirnya pergi ke dukun. Orang yang datang ke dukun syirik masuk dalam neraka jahanam, mati dalam keadaan syirik, kufur, musyrik, masuk dalam neraka jahanam. Di luar nampaknya udah ada kotak sedekah, di dalam tak ada. Malang betul lah orang yang di luar, sudah tak dapat kipas angin, duit keluar pula. Yang di dalam dia udah dapat kipas angin, tenang, tak ada keluar duit. Oh, masuk mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sedekahnya banyak, maka insyaallah diberikan Allah keberkahan. Apa kata malaikat untuk mereka yang mengisi duit ke dalam kotak itu? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah, kata malaikat. Adapun yang pura-pura tidur waktu kotak itu lewat, lewat itu lewat. Apa kata malaikat untuk dia? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang megang duit tak mau bersedekah, binasakanlah dia. Hati-hati, waspadalah. Ada aja cara Allah membuat duit itu keluar dari kantong kita. Disimpan. Umat darah tinggi, mati. Simpan, naik jantung koroner, diabetes meletus, masuk rumah sakit, dipegang-pegang sama dokter. Dokter itu bapak ibu pikir aja, pegangnya sedikit, 7 juta, pegang sedikit, 5 juta, buka mulut, 5 juta. Selesai, habis. Padahal kalau mau dimasukkan ke situ dalam 5 juta, kita bisa beli AC satu. Masukkan 7 juta, kita bisa memperbaiki karpet 1 meter. Masukkan 10 juta, tapi kadang orang bakhil, pelit. Siapa nama dia? Bakhil, bin pelit, bin kikir, bin kedekut, bin medit, bin sempili. Lengkap nasab dia, 6 nama bapak-bapak. Oleh sebab itu yang dipulitkan ini apa? Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Duit yang disimpan hari ini disimpan di bank, mati rekening penuh, habis diambil istri, bapak semua akan mati dimakan cacing tanah. Rekening mereka simpan, mereka akan nikah lagi dengan berondong manis. Betul kan, Bu? Mereka tak ada, diam aja dia. Diam, tapi hati-hati, diam itu ada hadisnya. Diam itu ada hadisnya. Apa hadisnya, Pak Ustaz? As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda iya. Saudara yang dimuliakan Allah, dasar Ustaz Somad ini manas-manasi orang aja, provokator ini. Tidak, saya cuma cerita aja. Saya cuma bercerita tentang fakta dan data. Nanti dibelikannya duit bapak yang di bank, bapak tumpuk-tumpuk yang tak pernah bersedekah itu. Nanti duit bapak itu dibelikannya motor besar, pagi-pagi jalan-jalan mereka. Mana makam suamimu yang lama? Tak bisa lagi tunjuknya pakai tangan. Kalau saya tunjuknya pakai kaki. Saking tak lagi ada kenangan. Oh, Ustaz Somad bercerita fakta dan data. Ya, berapa banyak orang mencari harta pagi, petang, siang, malam, tapi tak sempat menikmatinya. Cari, kumpul. Cari, simpan. Cari, masukkan ke koper. Cari, masukkan ke bank. Tak pernah dinikmati. Akhirnya mati, meninggal dunia. Makan nasi pun takut. Bapak nggak makan nasi, takut. Kenapa? Nasi manis. Nasi itu ternyata ada gulanya. Makanya kalau ditinggalkan nasi digerubuni semut karena nasi ada gulanya. Takut kena diabetes. Bapak tak makan kambing, takut kolesterol. Tak makan gonggong, takut menggunggung. Bapak tak makan kepiting, takut sakit kepala, pening di belakang, migrain, takut semuanya. Tak pernah dinikmati. Masuk ke rumah makan mewah, semua makanan ada, kepiting ada, ikan hiu ada, lumba-lumba ada. Ini mau makan apa kebun binatang?
Lalu kemudian pelayannya datang, silakan makan Bapak, saya belum bisa makan. Silakan makan Pak, semua sudah datang, makanan saya belum datang. Makanan Bapak mana? Semua menu sudah ada. Satu belum ada. Apa itu? Rebus kentang pakai garam. Rebus kentang tak pakai garam. Garam pun tak bisa karena takut darah tinggi.